warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Fahru Razi, Magister Agama selaku dosen pembimbing lapangan, dan hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa kumpul dan bisa beraktivitas seperti sedia kala ini. Kedua, sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada beliau, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sudahkah bersyukur hari ini? Sudahkah bersyukur hari ini? Sudahkah bersyukur hari ini? Apa sih bersyukur itu? Bersyukur itu apa? Bersyukur itu adalah rasa ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Dengan mengucapkan Alhamdulillah itulah yang dinamakan kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat apa yang Allah berikan kepada kita? Sangat banyak dan tidak terhitung. Nikmat sehat, nikmat jasmani, rohani, dan masih banyak lagi. Kita pagi ini, kita sore ini, siang ini masih bisa diberi kesempatan untuk melihat sekitar kita, masih bisa makan, masih bisa minum, masih diberi kelancaran rezeki, masih diberi kesempatan untuk bekerja, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada makhluknya, tumbuhan yang masih rejo royo-royo, kepada hewan yang masih berjalan, diberi makan sama pemiliknya. Itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada makhluknya. Begitu besar Allah cinta kepada makhluknya, sehingga memberikan nikmat apapun yang Allah berikan kepada makhluknya. Masya Allah. Jadi bersyukur itu sangat penting untuk diri kita sendiri, untuk menggapai ridho Allah, untuk menggapai rahmat dari Allah. Karena dengan kita bersyukur, Allah pasti akan melimpahkan rahmat untuk kita, karena kita telah bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan sampai kita jadi orang yang kufur nikmat. Kita kufur nikmatnya Allah, kita tidak bersyukur dengan apa yang Allah kasih ke kita. Na'udzubillahi min zalim. Bersyukur kepada Allah, bersujud sepanjang waktu, setiap nafasku, seluruh hidupku, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Masya Allah. Syairnya begitu indah ya, mengingatkan kita untuk bersyukur kepada Allah, selalu meminta kepada Allah. Apa yang Allah kasih ke kita harus kita syukuri. Masya Allah, begitu besar nikmat Allah kepada kita, sampai Opik aja menciptakan lagu untuk bersyukur, mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Jadi itu teman-teman,
Kita disuruh untuk mengingat Allah dengan cara kita bersyukur bahwa nikmat yang Allah kasih hari ini, nikmat yang selalu Allah kasih kepada kita itu adalah pemberian dari Allah. Dengan kita bersyukur mengucapkan Alhamdulillah, berarti kita sudah bersyukur. Alhamdulillah hari ini masih bisa ceramah, masih bisa lihat di YouTube. Kayak gitu teman-teman. Jadi pentingnya bersyukur buat diri kita sendiri karena ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin itu merupakan rasa syukur kita kepada Allah karena telah memberikan nikmat kepada kita. Apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, mau sedikit mau banyak, kita tetap harus bersyukur. Mengucapkan alhamdulillah itu merupakan rasa syukur kita kepada Allah. Jadi kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk Allah, kita patut wajib bersyukur atas apa yang Allah udah kasih ke kita. Mau kita belum punya atau kita udah punya, kita harus tetap bersyukur. Hanya dengan mengucap alhamdulillah. Sesuai dengan firman Allah pada surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepadamu, maka aku akan limpahkan nikmat kepadamu. Tapi jika engkau tidak bersyukur, engkau kufur terhadap nikmat yang aku berikan, maka azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Allah sudah menggariskan pada ayat tersebut, kalau kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan limpahkan nikmat itu kepada kita. Jadi kita sebagai makhluk, kita sebagai manusia patut wajib untuk bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan jika kita tidak bersyukur, kita kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka apa? Azab Allah itu sangat pedih. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita menjadi orang yang kufur terhadap nikmatnya Allah. Karena apa yang kita punya, apa yang kita miliki sekarang itu semua hanya titipan. Dan itu semua akan diambil lagi oleh Allah. Maka dari itu, kita wajib untuk bersyukur atas apa yang kita miliki sekarang. Apa yang kita miliki sekarang, apa yang belum kita miliki sekarang, wajib kita syukuri. Karena apa? Kalau kita cuma bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang, kita pasti akan melihat, kan saya belum punya itu, saya belum punya ini, dan lain-lain. Jadi kalau kita belum punya barang itu, atau mungkin kita belum mendapatkan yang kita inginkan, kita juga patut bersyukur. Karena kita pasti akan mikir, ya sudah, nanti Allah pasti kasih. Kita syukur aja, kita belum punya, ya udah nanti Allah kasih. Kita akan berpikir positif, karena Allah pasti akan kasih. Dengan kita berdoa, dengan kita meminta sama Allah, pasti Allah kasih. Allah itu gak pelit, Allah itu maha segalanya, Allah itu murah rezekinya. Jadi kita minta apa saja kepada Allah, pasti Allah kasih. Tapi Allah kasih sesuai dengan waktunya, sesuai yang kita butuhkan. Karena Allah tidak mau hal tersebut menjadi mubadir, hanya karena keinginan kita. Seperti itu. Apa sih susahnya mengucap bersyukur saja? Mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Susahnya apa? Tinggal mengucapkan alhamdulillah hari ini saya diberi kesehatan. Alhamdulillah saya hari ini dikasih rezeki sama Allah. Alhamdulillah hari ini saya masih bisa melihat kedua orang tua saya. Alhamdulillah hari ini saya masih diberi apalah yang Allah kasih hari ini. Kita wajib untuk bersyukur. Kita syukuri sedikit hal-hal yang Allah berikan kepada kita. Itu adalah suatu kenikmatan yang udah Allah berikan kepada kita. Jadi susahnya buat tinggal mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Itu susahnya apa? Tinggal mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Jangan sampai kita jadi kufur nikmat. Kita dikasih nih hari ini 1 juta. Kalau orang yang bersyukur mikirnya, alhamdulillah hari ini saya dapat uang 1 juta.
500-nya buat kebutuhan, 300-nya aku tabung, 200-nya buat keperluan lain. Nah, itu orang bersyukur karena dia mikir yang aku tabung nanti bisa buat kedepannya. Pasti nanti Allah juga kasih ganti rezekinya lagi kan. Jadi jangan sampai kita tidak bersyukur. Kalau orang nggak bersyukur dikasih uang 1 juta, bilang ya cuma 1 juta bisa dapat apa? Nggak dapet apa-apa, pasti bilangnya gitu. 1 juta mah buat ini itu. Dia memikirkan apa kesenangan dia memikirkan yang dia inginkan, tapi dia tidak memikirkan yang dia butuhkan. Jadi uang 1 juta itu cuma buat keinginan dia. Jadi dia cuma ya udah 1 juta mah buat apa? Pasti kayak gitu. Itu orang yang kufur nikmat. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita jadi orang yang kufur nikmat ya. Maka ingat tadi Quran surat Ibrahim ayat 7. Barang siapa yang kufur terhadap nikmat yang telah aku berikan, maka azabku sangat pedih. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai ya, jangan sampai kita jadi orang yang kufur terhadap nikmatnya Allah. Orang yang bersyukur itu akan mendapatkan banyak manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang bersyukur itu pasti akan memiliki jiwa produktif. Iya, kenapa? Karena tadi yang sudah saya contohkan, ketika dia mendapatkan uang 1 juta. Uang 1 juta tadi 500-nya buat kebutuhan dia, 300-nya dia tabung, 200-nya buat keperluan. Itu produktif, karena apa? Dia memiliki sisa buat nabung buat kedepannya. Kedepannya dia pengen beli ini. Ketika sudah waktunya, ketika dia sudah ingin mengejar impian dia dengan uang tersebut, misal aku nabung buat beli mobil misal, ya Allah pasti kalau udah waktunya kasih, Allah kasih karena butuh, bukan karena keinginan. Jadi orang yang bersyukur itu pasti memiliki jiwa produktif. Pasti dia akan bersyukur apapun yang dia dapatkan hari ini, dia harus syukuri, dia harus terima karena itu pemberian nikmat dari Allah. Yang kedua, orang yang bersyukur itu pasti memiliki jiwa yang optimis, tidak pesimis dan suka mengeluh. Karena apa? Dia pasti berpikir hari ini saya misal dikasih rezeki 200.000. Kalau orang berpikir positif, alhamdulillah saya dapat rezeki hari ini, alhamdulillah masih bisa makan, alhamdulillah masih bisa kasih makan, masih bisa bersedekah. Itu orang yang memiliki jiwa optimis. Pasti dia akan mencari solusi, jalan keluar di mana 200 itu cukup buat kehidupan dia, seperti itu. Kalau orang memiliki jiwa pesimis, jiwa pemalas, jiwa suka ngeluh, pasti mikirnya gini, ya cuma 200.000, paling cuma buat makan hari ini doang, besoknya nggak bisa itu, pasti mikirnya gitu, karena dia nggak punya solusi buat kedepannya seperti apa. Jadi bisa itu mengeluh, ya cuma dapat segini, ya uangku cuma segini. Itu orang yang pesimis, nggak mau bersyukur sama Allah, sama yang dikasih sama Allah. Jadi orang yang pesimis itu pasti nggak bisa cari solusi gimana mengelola apa yang dia dapatkan. Misal tadi uang 200.000 tuh gimana caranya mengelola biar uang itu tuh bisa buat kedepannya, bisa cukup bisa buat sedekah sama yang lain. Itu orang yang optimis. Orang yang pesimis pasti mikirnya buat dia sendiri aja nggak cukup. Kalau orang positif memiliki pikiran positif dan dia optimis, pasti bakal berpikir Allah nanti kasih lagi, Allah pasti kasih gantinya lagi, karena Allah itu maha murah rizki. Jadi kalau kita bersyukur, pasti Allah senang sama kita. Alhamdulillah, hambaku bersyukur. Kita mengucapkan alhamdulillah, Allah senang karena kita bersyukur. Nikmat yang Allah kasih kita syukuri, kita terima dengan baik, kita kelola dengan baik. Kalau orang yang pesimis, orang yang suka ngeluh, dikasih ini, dikasih itu, pasti dia bingung. Ya cuma kayak gini, ya cuma kayak gitu. Jadinya kalau kita jadi orang yang pesimis, pasti hidup kita bakal bahasanya itu kayak bingung gitu, kebingungan, karena kita pasti ingin yang ini, itu dan lain-lain, nggak mau bersyukur dengan apa yang dikasih Allah saat itu. Allah juga berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah terhadap nikmatku dan jangan kufur terhadap nikmatku. Quran surat Al-Baqarah ayat 152.
ayat tersebut menggabungkan 3 konsep sekaligus, yaitu ada zikir, syukur, dan kufur. Jika kamu berzikir mengingat Allah, niscaya kamu akan selalu bersyukur. Tapi jika kamu tidak berzikir, kamu tidak mengingat Allah, maka kamu akan menjadi kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Apapun hal yang kita dapat, apapun yang Allah berikan kepada kita, hal kecil apapun yang Allah berikan kepada kita, wajib kita syukuri. Karena kita selalu berpikir positif, bahwa bersyukur itu akan membahagiakan diri kita. Bersyukur itu berterima kasih kepada Allah karena telah memberikan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita memiliki penyakit kronis, SMS. Senang lihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.